Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qawiyyil matin Rabbil khalaiqi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamish syuhada'i was salihin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah dan inayahnya jualah kita malam ini bisa kembali berkumpul di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Ar-rabi' wal khamsun wal khamisu wal khamsun min asma'illah al-husna al-qawiyyu al-matin. Yang ke-54 dan yang ke-55 dari asma'ul husna al-qawiyyu al-matin. Jadi dua nama ini seringkali menjadi satu sebutan, al-qawiyyu al-matin. Al-qawiyyu arti al-qawiyyu sahibul qudratit tammatil balighatil kamal. Al-qawi itu artinya yang mempunyai kekuasaan yang sempurna, kesudahan sempurna. Itu Al-Qawi. Allah dengan nama Al-Qawi artinya Allah itu mempunyai kekuasaan yang sangat sempurna. Dalam bahasa kita disebut Al-Qawi itu maha kuat. Maha kuat. Wal matin, sedangkan al matin syadidul quwwah wal qudrah, bersangatan kuat dan kuasa. Dalam bahasa Indonesia disebut yang maha kokoh, padahal artinya secara rinci ya demikian. Al-Qawi yang punya kekuasaan yang sempurna, Al-Matin yang sangat kuat, sangat kokoh. Fala yu'jizuhu syai'un, maka tidak datang kepada Allah, tidak melemahkan akan Allah itu oleh sesuatu. Tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan kekuasaan Allah itu. Wala ya'tarihi dha'fun bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dan tidak mendatang kepada Allah itu kelemahan pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Tidak datang kepada Allah sesuatu kelemahan, baik zatnya, baik sifatnya maupun perbuatannya. Lain manusia atau makhluk lainnya
itu pasti didatangi oleh kelemahan itu. Sekuat apapun manusia, kena ujung-ujungnya pasti lemah. Sehebat apapun, sekuat apapun binatang, ujung-ujungnya lemah. Nah, kalau Allah Al-Qawiyyu, tidak akan datang kepadanya kelemahan, baik zatnya, baik sifatnya, baik perbuatannya. Wala yu'atsiru fihi syai'un, dan tidak ada yang bisa memberi bekas pada Allah, karena Dia Maha Kuat tadi. Tidak ada yang bisa memberi bekas kepada Allah, tidak ada yang bisa mempengaruhi Allah, karena Dia Maha Kuat. Kada bisa dipengaruhi, kada bisa digertak, kada bisa ditekan, karena Dia Maha Kuat. Bal huwal mu'assir fi kulli syai', bahkan Dia yang memberi bekas pada tiap-tiap sesuatu. Dia yang memberi bekas, Dia yang bisa merubah, Dia yang bisa menetapkan, Dia yang mempengaruhi. Nah, bukan dipengaruhi. Itulah sifat orang yang Maha Kuat tadi. Wala yaglibuhu syai'un bal huwal ghalib ala kulli syai', dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah sesuatu apapun, bahkan Dia yang mengalahkan atas segala sesuatu. Masya'akan wa ma la fala, yang Dia kehendaki pasti terjadi, yang tidak Dia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Nah, itulah yang Maha Kuat, yang Maha Kokoh tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Faquwwatu qudratillahi ta'ala la tata'allaqu bi ta'atil khalqi wala isyanih iyyahu. Kekuatan kuasa Allah, kekuatan kekuasaan Allah tidak ada hubungan dengan taatnya makhluk kepadanya, maksiatnya makhluk kepadanya, kada ada hubungan. Jadi kekuasaan Allah, kuatnya kuasa Allah itu kada tergantung dengan taatnya kita, dengan maksiatnya kita, kada ada hubungannya. Lau annal khalqa kullah ya'suna ma naqasat qudratu quwwatu qudratillahi ta'ala, walau annal khalqa ata'uhu ma zadat quwwatu qudratillah ta'ala. Jikalau makhluk seluruhnya maksiat kepada Allah, semuaan makhluk ini kada yang sembahyangnya, semuaan makhluk ini pekerjaannya hanya judi, minum arak. Bahkan seandainya semua makhluk ini kafir kepada Allah, kada percaya, kada mengurangi sedikit pun kekuatan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata seluruh makhluk ini taat kepada Allah, kada menambah kekuatan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan beranggap kalau kita taat kepada Allah, Allah makin kuat. Kada ada macam itu. Kalau kita maksiat kepada Allah, kekuasaan Allah akan lemah. Nah, itu anggapan yang salah. Jadi kekuasaan Allah yang Maha Kuat itu kada ada sedikit pun hubungan dengan taat kita, dengan maksiatnya kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bal faidatut ta'ah tarji'u ila fa'iliha wa dararul ma'siyah yarji'u ila ala fa'iliha. Bahkan itu faidah taat, kita sembahyang, puasa, bersedekah, berzikir, berkumpul, menuntut ilmu, itu semuaan faidah kembali kepada kita, semuaan keuntungannya kembali kepada kita. Sedikit pun kada kepada Allah keuntungannya. Nah, kalaupun kita misal semuaan berzikir Allah untung, ada untungnya bagi Allah.
Keuntungan itu kembali kepada kita. Dan bahaya maksiat itu pun kembali kepada yang melakukannya, bukan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bedanya kekuasaan Allah yang maha kuat dengan kekuasaan manusia. Raja sehebat apapun raja, kalau rakyatnya sudah menentang semuaan, raja akan gugur sendirinya. Seluruh raja ini kadang maunya orang, seluruh raja kayak ini kadang maunya orang. Apa perintah raja, rakyat kadang menjalankan, raja akan gugur. Nah, kalau rakyat ini semuaan patuh lawan raja, rakyat ini taat lawan raja, raja akan makin kuat kekuasaannya. Itu raja manusia. Tapi kalau Allah yang maha kuat ini sedikit pun kada ada hubungannya dengan taat kita, dengan maksiat kita. Kekuasaan Allah, kekuasaan yang sangat kuat. Nah, itulah Al-Qawiyyu Al-Matin. Allah berfirman, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Allah berfirman, siapa yang beramal saleh falinafsih, untuk dirinya sendiri. Siapa berbuat jahat, dia sendiri yang akan menanggungnya. Jadi jangan dianggap bahwa kita ini berzikir menguntungkan Allah, ada sedikit menguntung. Kita yang untung, kita maksiat, kita yang rugi, kita yang akan menanggung akibatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah berfirman lagi, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Nah, kita berzikir, kita yang untungnya. Wa in asa'tum, jika kalian berbuat jahat, nah falaha, maka dia sendiri yang akan menanggung mudaratnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu yang dimaksud dengan bahwa Al-Qawiyyu yang maha kuat, artinya punya kekuasaan yang sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kaum Nabi Hud yang disebut dengan bangsa Ad. Ini di Hadramaut sana andaknya, tempatnya kaum Nabi Hud ini di Hadramaut di Yaman sana. Allah berfirman menceritakan itu, fa amma 'adum fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Adapun bangsa Ad, kaum Nabi Hud, mereka takabur di muka bumi ini. Nah, mereka sombong, kada mau maasi lawan apa jar Nabi Hud. Mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Siapa yang lebih kuat dari kami? Kaum Nabi Hud ini, Ibnu Abbas mengatakan orang-orangnya tuh tinggi sampai 100 hasta, kayak raksasa. Tingginya 100 hasta, nang paling rendah 60 hasta. Jadi orang-orang bangsa Ad ini, kaum Nabi Hud ini, kalau maulah rumahnya mengangkat batu, gunung tuh diguyangnya aja, rahayan sudah batunya. Kada perlu ada pabrik penghancur batu, gunung tuh diguyang-guyangnya daripada kuatnya. Nah, jadi begitu Nabi Hud ini menasihati mereka agar taat kepada Allah, mereka kada mau maasi, kada mau taat kepada Allah.
Bahkan mereka menentang azab Allah. Mereka menentang azab Allah. Kami kuat dirinya. Siapa yang lebih kuat dari kami? Nah, apakah mereka tidak melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat dari mereka? Mereka kada sadar bahwa yang menciptakan mereka itu Allah, pasti lebih kuat daripada mereka. Lalu Allah berfirman, "Fa'arsalna 'alaihim rihan sarsara bi ayyamin nahisat linuzikahum azabal khizyi fil hayatid dunya wa la adzabul akhirah akhza wa hum la yunsarun." Orang-orang bangsa kaum Nabi Hud yang gagah perkasa seperti raksasa yang bisa mengalih-alih gunung itu kuatnya, dikirim Allah rihan sarsara, dikirim Allah hanya angin aja, angin dikirim Tuhan, dikirim Tuhan angin beberapa hari berturut-turut, akhirnya mereka semuaan mati, apa yang mereka bangun semuaan rubuh. Nah itu ujar Tuhan hanya azab dalam dunia, belum lagi azab yang mereka terima di akhirat. Nah jadi jangan merasa kuat, jangan merasa kita paling kuat, walaupun kita punya kekuatan seperti bangsa Ad ini, walaupun kita punya kekuatan kedudukan, punya kekuatan harta, jangan merasa kuat. Apabila kita merasa kuat, di saat itulah Allah akan membuat kita jadi orang yang terlemah, orang yang lemah. Tapi sebaliknya, di waktu kita merasa lemah, di waktu kita merasa tidak ada daya upaya, disitulah Allah akan memberikan kekuatan yang penuh kepada kita. Jangan macam bangsa Ad tadi merasa kuat, merasa hebat, merasa mampu segala-galanya. Allah kirim angin lagi semacam, belum tsunami lagi, hanya anginnya aja. Habis semua terabangan, rumah mereka bangun rubuh. Itu Allah ini Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat. Jadi kalau maksiat kepada Allah, jangan karena merasa lebih kuat. Andai kata maksiat juga nih kepada Allah, jangan merasa lebih kuat. Nah, seperti bangsa Ad ini kena jadinya, dikirim Allah azab yang menghancurkan mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu mengenal aku. Nah, agar mereka itu ya'rifun, mengenal aku, bahwa ada yang mencipta mereka. Nah, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin, supaya ini kenal kepada Allah yang menciptakan mereka. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Aku ya Tuhan kadang menghendaki mereka membayar rezeki kepadaku. Aku kadang menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Nah, jadi Allah menciptakan manusia, disuruhnya mereka beribadat, disuruhnya mereka sembahyang. Allah bukan minta makan, Allah bukan minta rezeki kepada manusia itu. Innallahu war-razzaq, Allah yang memberi rezeki itu. Dzul quwwatil matin, Allah punya kekuatan yang kokoh. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan kekuasaannya memerintahkan hamba ini, perintah itu, sedikit pun Allah kadang minta apa-apa daripada mereka itu, karena Allah sudah maha kuat, Allah sudah maha kokoh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu bagian daripada kandungan makna Al-Qawiyyu, Allah maha kuat, Al-Matin, Allah itu maha kokoh. Artinya Allah maha mempunyai kekuasaan yang sempurna,
kekuasaan yang bersangatan kekuatannya. Qala ba'du salaf man a'jabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi falyaqul masya Allah la quwwata illa billah. Berkata ulama salaf, barang siapa yang menakjubkan akan dia oleh sesuatu, baik harta, baik anak, baik bini, baik laki, ucap, katakan masya Allah la quwwata illa billah. Misalnya kita masuk ke dalam kebun, melihat kebun itu rindang, melihat perumahan ini bagus, nah, ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Ini kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain Allah, selain kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berisi harta, dengan harta ini kita senang, dengan harta ini kita merasa nyaman, ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Kita berisi anak, berisi bini, berisi laki, nyaman dilihat, nyaman kelakuannya, ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ma an'amallahu ala abdin ni'matan min ahlin aw malin aw waladin fayaqul masya Allah la quwwata illa billah fayara fi afatan dunal maut. Ujar Nabi, siapa diberikan nikmat kepadanya, lalu nikmat itu menyenangkan hatinya, supaya nikmat yang menyenangkan hati ini jangan sampai membuat kita susah di belakang hari, supaya nikmat yang menyenangkan ini jangan sampai bikin kita sakit hati di belakang hari, baca ya Nabi masya Allah la quwwata illa billah. Nah, kita bisa anak halus, nyaman hati menimang-nimang anak nih, tapi kita kada tahu anaknya yang menyakiti hati kita. Sudahnya umur 20 tahun ini mau susah kita kada tahu lagi. Kan banyak anak lagi halus kita sayangi, kita manjakan, sekali umur 20 inya nang menyiksa kita, inya nang mulai bangkrut kita. Nah, jadi di saat kita waktu anak ini halus, anak ini kita sayang, kita manja, supaya anak ini jangan mencelakakan kita, baca di hadapan si anak itu masya Allah la quwwata illa billah. Maka anak ini sepanjang hidupnya kada akan menyusahkan kita kecuali kematiannya ya Nabi. Nah, barang kayak itu juga, sayang lawan sepeda motor, sayang lawan kendaraan, padahal kita kada tahu barangkali membunuh kita kendaraan ini kena. Banyaknya orang mati kecelakaan karena kendaraan yang disayanginya, bisukan dipusut, bisukan disapui, dibersihi, ini membunuh sekalinya. Nah, supaya kendaraan ini jangan mencelakakan kita, kendaraan yang kita sayangi ini, baca akan di kendaraan itu jar Nabi masya Allah la quwwata illa billah. Ini adalah kehendak Allah dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu berlaku baik untuk benda, baik untuk anak, baik untuk bini, baik untuk laki. Kita sayang lawan bini nih, nah, supaya bini ini jangan maulah kita susah di belakang hari, supaya bini ini jangan maulah kita pusing di belakang hari, kita bacakan di kepala bini bilingnya guring masya Allah la quwwata illa billah. Nah, bini kayak itu juga kan laki nih, baca mengalih aku aja bini kan laki nih. Nah, ini yang guring ini bacakan masya Allah la quwwata illa billah. Nabi kita menjamin ini orang yang dibacakan itu kada akan menyusahkan kita kecuali hanya kematian dia nantinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, waruya dan diriwayatkan man dakhala manzilahu aw kharaja minhu faqala bismillah masya Allah la quwwata illa billah
tanafarat anhu syaitan min baini yadai wa anzalallahu alaihi barakat. Kalau kita masuk rumah, ujar Nabi, atau kita keluar rumah, baca bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah, syaitan buka dan Allah turunkan barakah di rumah itu. Nak masuk rumah, bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, jadi kenapa sebab bacaan ini mendatangkan macam-macam keutamaan? Apa sebab bacaan masya Allah, la quwwata illa billah itu mendatangkan manfaat yang banyak kepada kita, pertolongan kepada kita? Karena bacaan itu pengakuan dari kita bahwa yang terjadi itu kehendak Allah dan tidak ada kekuatan apapun selain kekuatan Allah. Di saat kita mengakui tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah, Allah akan perkuat kita. Allah akan tolong kita. Kalau kita mengakui yang kuat itu hanya Allah. Nah, coba kalau kita kadang membaca itu, berarti kita merasa kuat. Berarti kita merasa mampu. Nah, di saat kita merasa mampu, merasa kuat, itulah Allah satu saat akan menghinakan kita, akan melemahkan kita. Jadi itu rahasianya. Kenapa bacaan ini hubungannya dengan banyaknya datang barakah, banyaknya datang pertolongan? Karena bacaan itu adalah pengakuan kita lemah. Kita kada punya apa-apa, yang kuat itu hanya Allah. Nah, di saat itulah datang pertolongan kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kenapa perang Badar itu menang kita? Perang Badar itu menang kita cuma 313 orang. Orang kafir lebih 1000. Senjata kita sedikit. Orang kafir lengkap senjata. Perang menang kita. Kenapa kita menang? Karena kaum muslimin yang 313 ini begitu melihat banyaknya musuh, mereka hilang kekuatan, hanya pasrah kepada kekuatan Allah. Ya Allah, kami tidak punya kekuatan, kami lemah, kami hina, hanya Engkau yang maha kuat. Di saat mereka mengakui lemah, mengakui Allah yang kuat, disitulah Allah beri pertolongan. Musuh kafir ribuan itu buka, kucang kacir kalah mereka. Itu pelajaran bagi kita. Kita akan jadi kuat di saat kita merasa lemah, tapi kita akan lemah di saat kita merasa kuat. Nah, perang Hunain, 12.000 kaum muslimin perang Hunain menghadapi kaum Hawazin. 12.000 berangkat pasukan, merasa besar pasukan 12.000, senjata lengkap. Kaum muslim merasa besar, merasa kuat. Sampai di Hawazin, kucang kacir 12.000 ini dihadang musuh di sana. Ditegur oleh Allah, kenapa kalian kalah? Karena kalian mengandalkan kekuatan kalian. Kalian lupa bahwa yang kuat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hendak menang, kita rasakan kita lemah. Yang kuat itu hanya Allah, akan menang. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bacaan-bacaan Masya Allah, la quwwata illa billah, itu intinya, la quwwata illa billah. Di saat kita mengakui yang kuat itu hanya Allah, kita lemah, Allah akan beri kita kekuatan. Nah, kenapa Fir'aun itu kalah? Pasukan semakin banyak Fir'aun. Kenapa Namrud kalah? Merasa kuat. Mereka lupa bahwa ada Allah yang lebih kuat daripada mereka itu. Nah, jadi jangan diingat membaca Masya Allah, la quwwata illa billah. Anak ditimang, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kendaraan yang kita sayangi sambil dibasuh, Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka ini akan mendatangkan barakah, manfaat, kekuatan kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama ahli hikmah mengatakan, orang-orang yang punya kedudukan, baik kedudukan apapun, agama atau dunia,
Kepala desa itu kedudukan ngarannya, RT kedudukan, camat itu kedudukan, ke atas kedudukan. Nah ujar para ulama ahli hikmah, kalau mereka orang punya kedudukan ini hendak kuat kedudukannya, jangan diguyang-guyang orang kedudukannya nih. Nah hendaknya itu mereka mengamalkan ya qawi ya matin 366 kali. Nah, pembakar supaya aman, jangan guyang-guyang orang. Amalkan hari-hari ya qawi ya matin ya qawi ya matin 366. Nah, supaya kekuatan kedudukan ini kukuh. Amalkan ya qawi ya matin. Jumlahnya 366, jangan kurang jangan lebih pada itu. Nah itulah sebagian keterangan tentang nama Allah Al-Qawiyyu Al-Matin. Nah kemudian Al-Mu'min Bismillah Al-Qawi Al-Matin, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Qawi Al-Matin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain wa maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma khair ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sajaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antal musta'an wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tumina biha min jamil ahwal wal afat taqdi lana biha min jamil hajat wa takhina min jamil sayyi'at tawna biha ala darajat wa tuballighuna bi asr min dhahir fil hayat wa ba'dal maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna iman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa su'ul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka tasmi'u tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarjuna min syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli